Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya? Semoga sehat semua ya. Biasakan sebelum belajar harus berdoa. Mari kita belajar bersama. Tema 8, peristiwa alam. Subtema 2, kemarau. Sahabat Abi dan Umi, untuk hari ini kita memasuki pembelajaran yang kelima. Ayo berlatih. Pada kegiatan ini kita akan mempelajari kalimat ajakan ya. Di sini sudah ada cerita yang berjudul Mari bermain membuat kalimat. Nah, kita baca dulu ya. Matahari bersinar terang pada musim kemarau. Lani dan teman-teman bermain bersama. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah kata. Menyebut katanya, lalu menggunakan dalam sebuah kalimat. Kita lihat contohnya ya di bawah ini. Buatlah kalimat ajakan dari kata air. Kita perhatikan di sini ada kata air. Saya tahu kalimatnya. Ayo kita bermain air. Nah, ini contoh kalimat ajakan dari kata air. Kemudian, kalimatku, mari menjaga sumber air bersih. Nah, dua-duanya ini termasuk kalimat ajakan ya. Kalau yang ini menggunakan kata ayo, sedangkan yang ini menggunakan kata mari. Dua-duanya menggunakan kata air. Nah, ini salah satu contoh membuat kalimat dari kata air ya. Kita teruskan membacanya. Senangnya bermain bersama teman. Ajak temanmu bermain bersama. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Lani dan teman-teman bermain lagi. Mereka membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Nah, kalau bagian ini kita membuat kalimat ajakannya dari gambar ya. Tunjukkan gambarnya, lalu buatlah kalimatnya. Contohnya di sini. Buatlah kalimat ajakan dari gambar ini. Nah, seperti ini ya, gambarnya ada anak-anak yang sedang menari. Kalimat ajakannya, kalimatku, ayo kita belajar menari. Nah, ini juga kalimat ajakan. Kata Edo ya. Kemudian kata Siti, kalimatku seperti ini. Mari kita menari bersama-sama. Nah, inilah dua buah kalimat ajakan berdasarkan gambar ini ya. Kita lanjutkan lagi. Bisakah kamu melakukannya? Membuat kalimat ajakan dari sebuah kata, membuat kalimat ajakan dari sebuah gambar. Lakukan bersama temanmu. Lakukan secara bergantian. Kita lanjutkan lagi ke halaman berikutnya. Pada bagian ini kita akan mempelajari berat benda, kemudian mengurutkannya ya dari yang terberat sampai yang teringan, atau sebaliknya dari yang teringan ke yang paling berat ya. Kita baca terlebih dahulu teksnya. Setelah bermain kata, Siti pun bercerita. Kemarin Siti dan Dayu bermain menimbang benda. Mereka menimbang menggunakan alat ukur tidak baku. Mereka menimbang menggunakan penggaris dan gantungan baju. Mereka melakukan seperti yang digambarkan oleh Benny. Dayu menimbang benda dengan penggaris. Inilah hasil timbangannya. Bola bekel beratnya sama dengan 6 butir kelereng. Kemudian di sini ada gantungan kunci, beratnya sama dengan 2 butir kelereng. Sedangkan penghapus beratnya sama dengan 1 butir kelereng. Kita lanjutkan lagi. Ayo perhatikan tabel hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaanku? Kata Dayu. Kita lihat pertanyaannya di halaman berikutnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1. Benda manakah yang paling berat? Jawabannya, bola bekel. Kemudian nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Jawabannya, penghapus.
Kita lanjutkan nomor 3. Urutkan benda pada tabel di depan. Kita lihat yang A. Urutkan benda dari yang paling ringan. Dimulai dari penghapus, kemudian gantungan kunci, kemudian bola bekel. Kita lanjutkan bagian B. Urutkan benda dari yang paling berat. Nah, sekarang dari yang paling berat ya. Di sini kita tulis bola bekel. Kemudian gantungan kunci. Selanjutnya penghapus. Kita lanjutkan lagi ke soal berikutnya. Siti menimbang benda dengan gantungan baju. Inilah hasil timbangannya. Yang pertama ada boneka. Setelah ditimbang beratnya sama dengan 10 butir kelereng. Nomor 2, di sini ada sebuah sandal. Beratnya sama dengan 9 butir kelereng. Dan yang ketiga ada buku cerita. Setelah ditimbang oleh Siti, beratnya sama dengan 7 butir kelereng. Kita lihat pertanyaannya. Inilah hasil timbanganku. Dapatkah kamu menjawab pertanyaannya? Kata Siti ya. Nah, untuk menjawabnya kita lihat di soal-soal di halaman berikutnya. Kemudian jawablah pertanyaan berikut. Nomor 1, benda manakah yang paling berat? Jawabannya adalah boneka. Kita lihat nomor 2, benda manakah yang paling ringan? Jawabannya adalah buku cerita. Kita lanjutkan ke nomor 3, urutkan benda pada tabel di depan. Yang bagian A, urutkan benda dari yang paling ringan. Yang paling ringan itu ada buku cerita, kemudian sebuah sandal, dan boneka. Kita lanjutkan ke bagian B. Urutkan benda dari yang paling berat. Yang paling berat itu boneka, kemudian sebuah sandal, dan buku cerita. Kita lanjutkan lagi. Sekarang bandingkan hasil timbangan Siti dan Dayu. Nomor 4, benda manakah yang paling berat? Jawabannya adalah boneka. Kemudian nomor 5, benda manakah yang paling ringan? Berarti jawabannya adalah penghapus. Kita lanjutkan ke nomor 6, urutkan benda dari yang paling ringan. Untuk menjawabnya berarti kita mengurutkan dari hasil timbangan Siti dan Dayu ya. Yang paling ringan itu yaitu penghapus, kemudian gantungan kunci, bola bekel, kemudian buku cerita, kemudian sebuah sandal, dan boneka. Kita lanjutkan ke nomor 7. Urutkan benda dari yang paling berat. Berarti untuk yang paling berat dari hasil timbangan Siti dan Dayu adalah boneka, kemudian sebuah sandal, kemudian buku cerita, kemudian bola bekel, kemudian gantungan kunci, dan penghapus. Nah, untuk kegiatan bersama dengan orang tua membimbing siswa untuk membuat alat ukur tidak baku. Sebelum Abi akhiri, ingat protokol kesehatan ya. Jangan lupa selalu menggunakan masker, selalu mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak ya. Demikian pembelajaran untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.